but only if you listen to me. Come inside of my heart. If you're looking for answers, look at the stars. Go a little bit faster. Come inside of my heart. If you're looking for answers, look at the stars. Go a little bit faster. Halo guys, kami mahasiswa dari Unika Santo Tomas Medan ingin membahas teori tentang HO yang dipandu oleh Bapak Pandapotan Situmorang. Dan sebelum kami membahas tentang teori HO, di sini kami terlebih dahulu akan memperkenalkan diri kami. Better now that we're older. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, a comedy drama. I still hate you for making. Teori HO. Teori HO memiliki beberapa asumsi. Yang pertama, terdapat dua negara, negara 1 dan 2, dua komoditi X dan Y, dan dua faktor produksi, tenaga kerja dan modal. Asumsi yang kedua, yaitu kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi barang tersebut. Asumsi yang ketiga, komoditi X pada karya, komoditi Y pada modal. Maksud dari asumsi ini, dari sini kita bisa membuat, dari sini kita sebuah negara bisa membuat keputusan yang mana barang yang harus diekspor dan mana yang harus diimpor. Kalau negara tersebut lemah dalam komoditas X dan buat di komoditas Y, maka negara ini akan melakukan spesialisasi di mana komoditas X, maka orang itu akan mengimpor komoditas X dan mengekspor, karena unggul dari mereka di komoditas Y, maka mereka akan mengekspor di komoditas Y. Asumsi yang keempat ialah ada kesamaan selera dalam kedua negara tersebut. Asumsi yang kelima ialah tidak ada tarif ongkos atau hambatan lain dalam proses perdagangan tersebut. Asumsi yang keenam ialah semua sumber daya dipergunakan sepenuhnya oleh kedua negara tersebut. Asumsi yang ketujuh ialah perdagangan internasional antara dua negara itu seimbang. Asumsi yang ke-8 ialah ada spesialisasi dalam produksi di kedua negara. Maksudnya ini ialah produksi di sebuah negara itu tidak bisa berpindah ke negara lain, tetapi produksinya bisa berpindah misalkan ke provinsi yang lain yang merupakan area negara tersebut. Teori HO selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu kesamaan harga faktor produksi pada teori HO. Di sini kita akan membahas sedikit tentang kesamaan harga yang ada di dalam teori HO, di mana teori ini memiliki duplikasi penting tentang terdapatnya kesamaan harga faktor produksi di dalam perdagangan internasional. Ada suatu negara yang akan meningkatkan output yang mempunyai keuntungan kooperatif. Peningkatan output tersebut akan diikuti oleh peningkatan permintaan terhadap faktor produksi sehingga harganya pun akan ikut naik. Di dalam negara yang memiliki output yang tidak mempunyai keuntungan kooperatif akan menurun. Penurunan tersebut diikuti oleh permintaan akan faktor produksi sumber daya sehingga harganya pun akan ikut menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva kesediaan. Kurva kesediaan adalah kurva yang menggambarkan interaksi penawaran dan permintaan barang-barang yang diperdagangkan oleh kedua negara itu menentukan besarnya DTI atau dasar tukar internasional. Untuk membuat kurva kesediaan perlu diketahui terlebih dahulu kurva kemungkinan produksi dan kurva indiferen konsumsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori komparatif. Teori komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti memiliki nilai penukaran. Pencetus teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang ditukar masih dapat digunakan. Contoh dari teori komparatif adalah negara Indonesia memiliki keunggulan dalam minyak CPO atau minyak sawit mentah. Sedangkan
negara Cina memiliki keunggulan dalam produksi sutra. Dengan keunggulan tersebut, kedua negara melakukan spesialisasi atau pertukaran barang yang memiliki keunggulan, yaitu Indonesia mengekspor CPO ke Cina, sedangkan Cina mengekspor sutra ke Indonesia. Dengan demikian, kedua negara memiliki keuntungan yang dapat menambah pendapatan negara. Baik, di sini saya akan membahas tentang kurva Isokon dan kurva Isokos. Kurva Isokon adalah kurva yang memaksimalkan total biaya produksi yang sama. Sedangkan kurva Isokos adalah kurva yang melukiskan total kuantitas produksi yang sama. Sehingga dengan menetapkan biaya tertentu, suatu negara akan memperoleh suatu produksi maksimal atau dengan biaya yang minimal. Suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva Isokos dan kurva Isokon, maka akan ditemukan titik optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan kedua kurva tersebut. Misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat karya dengan Korea Selatan yang padat modal. Misalnya, Indonesia mempunyai kurva Isokos, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Gambar harga faktor produksi tersebut memberikan penjelasan bahwa untuk Isokon 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung Isokos 900 US dollar pada titik A. Sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang tenaga kerjanya intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya 2,66 US dollar. Sebaliknya, di Korea Selatan, Isokwan 300 sepatu dengan proses produksi tenaga kerja intensif di Korea Selatan menyinggung Isokos 900 US dollar pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, maka unit biaya menjadi 10 US dollar. Sedangkan kondisi sebaliknya untuk Isokon 90 unit televisi. Di Indonesia menyinggung Isokos 900 US dollar pada titik C, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal, sehingga unit biaya menjadi 10 US dollar. Sebaliknya, di Korea Selatan Isokon 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif. Di Korea Selatan menyinggung Isokos 800 US dollar pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi 8,88 US dollar. Di sini saya akan membahas tentang skala ekonomi. Definisi skala ekonomis adalah skala ekonomis yang terjadi ketika perusahaan mengeluarkan biaya lebih sedikit untuk membuat satu produk ketika output meningkat. Apa itu skala ekonomis? Skala ekonomis terjadi ketika perusahaan dapat menghasilkan lebih rendah atau lebih banyak produk dengan biaya rata-rata lebih rendah per produk. Dalam jangka panjang, seiring dengan peningkatan output perusahaan, biaya untuk membuat setiap produk berkurang. Dari hasil penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah di sini saya akan membahas tentang siklus produk. Produk merupakan suatu keuntungan komparatif yang dihasilkan oleh suatu negara dalam memproduksi produk baru. Bisa teralih kepada negara lain tanpa kita sadari. Ada negara awalnya menjadi negara pengekspor, pada akhirnya menjadi negara pengimpor. Ini disebabkan karena adanya siklus produk. Adapun fase siklus produk yaitu perkenalan, pertumbuhan, puncak, dan penurunan. Contohnya antara Amerika dan Jepang. Pada tahap pertama, Amerika menghasilkan produk baru yaitu mobil. Pada tahap kedua, banyaknya permintaan akan mobil tersebut mendapatkan perhatian dari negara lain. Pada tahap ketiga, masuknya mobil ke pasar internasional mendapat perhatian dari Jepang untuk membuat mobil tersebut. Pada tahap keempat, Amerika yang awalnya menjadi negara pengekspor menjadi negara pengimpor. Sekian dari penjelasan teori saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
penjelasan teori HO dari kelompok kami dan mengucapkan banyak terima kasih. It's a teenage suburban